dari mulai mengundang partai politik yang hanya yang pro pada koalisinya, padahal yang di pemerintah nggak diundang, kemudian melakukan kriminalisasi meskipun tidak tampak dari Pak Presiden Joko Widodo sendiri, tapi ini semuanya kan aparat pemerintah. Pak Muldoko yang mana Bang Said? Pak Muldoko melakukan serangan terhadap Demokrat dan seterusnya. Kriminalisasi Pak Anies Baswedan ini langkah-langkah yang secara non-verbal tampak menjadi wujud dari intervensi itu atau dari ketidaknetralan itu. Dan ini kita harus jelas, jangan sampai muncul fitnah nih Bang Said. Yang mana maksudnya? Usaha-usaha di KPK yang terus-menerus ingin membawa Pak Anies. Kalau kita berkaca, Presiden Jokowi juga dulu melanjutkan, ada yang dilanjutkan dari programnya Pak SBY, ada yang tidak. Mungkin ke depan juga akan demikian, tidak ada jaminannya bahwa Presiden terpilih nanti akan melanjutkan semuanya. Untuk hal ini, apakah Presiden masih perlu cawe-cawe kalau tidak ada jaminan juga itu akan diteruskan atau tidak sepenuhnya? Mas Dirman, audionya belum dibuka? Ya, ada satu standar etik ya, misalnya saya ini jadi dirut satu perusahaan tuh. Begitu saya bersiap untuk selesai, saya tidak akan memberikan sinyal apapun, bahkan bisa dituduh ada favoritisme. Itu perusahaan. Begitupun begitu saya duduk, begitu saya berhenti, tidak sepatutnya saya itu ikut campur menyampaikan pikiran kecuali diminta oleh direktur yang baru. Nah, tadi dikatakan bahwa penafsirannya bisa berbeda-beda. Nah, sayangnya begini, komunikasi itu ada dua aspek kan, satu yang namanya verbal message atau pesan verbal, yang kedua non verbal. Verbalnya barangkali seperti dijelaskan oleh Pak BI ya, sahabat saya, seperti dihaluskan bahwa tidak ada cawe-cawe segala macam untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan. Tapi non verbalnya itu dari mulai mengundang partai politik yang hanya yang pro pada koalisinya, padahal yang di pemerintah nggak diundang, kemudian melakukan kriminalisasi meskipun tidak tampak dari Pak Presiden Joko Widodo sendiri, tapi ini semuanya kan aparat pemerintah. Pak Muldoko yang mana Bang Said? Pak Muldoko melakukan serangan terhadap Demokrat dan seterusnya. Kriminalisasi Pak Anies Baswedan ini langkah-langkah yang secara non-verbal tampak menjadi wujud dari intervensi itu atau dari ketidaknetralan itu. Dan ini ditangkap oleh publik, karena itu kemarin Pak Anies mengatakan kita menerima masukan dari banyak pihak, kekhawatiran, ketidaknetralan, ketidakfairan yang mungkin dialami oleh para peserta pemilu ke depan. Jadi ini yang barangkali ingin diingatkan pada penyelenggara negara ya, bahwa ada asas netralitas. Makanya bahkan kepala daerah pun ketika mau mencalonkan lagi, bahkan mau maju caleg pun, itu harus cuti karena memang diharapkan tidak menggunakan powernya untuk mempengaruhi proses. Kira-kira gitu, Silvia. Baik, sayang sekali waktu kita sudah. Kriminalisasi yang mana maksudnya ini? Tadi sudah disampaikan ya, Bang Said memberikan contoh kriminalisasi yang dimaksud. Ya, kriminalisasi yang mana itu? Kita harus jelas, jangan sampai muncul fitnah nih Bang Said. Yang mana maksudnya? Usaha-usaha di KPK yang terus-menerus ingin membawa Pak Anies ke dalam proses hukum itu sesuatu yang kita rasakan. Itu harus ada segmen berikutnya, kita berdialog lagi. Ini panjang, ini kita biarkan menggantung dulu ya. Dalam ruang publik bisa ditafsirkan macam-macam oleh publik, nggak boleh juga Bang Said. Oke, baik, tapi pesannya adalah mudah-mudahan kekhawatiran bahwa pemilu tidak akan berlangsung dengan netral itu tidak terjadi ya. Betul-betul kita berharap bahwa pemilu dapat berlangsung dengan jurdil untuk semua pihak.